So teman-teman, kita sekarang menuju Moors. Moors itu wilayah yang sebetulnya bukan tanah padat, tapi tanah yang berair dan kemudian lahan yang bisa bergerak katanya sih. Jadi ini tempat kita naik sepeda, namanya Moors aja. Gitu. Yuk kita naik sepeda, kita lanjut. Oke? So. Oh. Hast du denn deinen Motor nicht an? Habe ich das? Ich muss mal gucken. Ich glaube schon. Eco heißt der. Eco. Oke, good. Kita nyebrang rel kereta api dulu. Terus sini persawahan, perladangan ya. Itu. Terus kemudian sekarang kita jalan lagi pelan-pelan karena jalanannya berpasir. Halo teman Diva Lovers, seneng banget naik sepeda. Udaranya segar, mataharinya juga nggak terlalu panas, kemudian berawan, langitnya juga indah sekali. Terus kemudian udaranya segar banget deh. Kalau naik sepeda di Jerman Utara ini, jangan-jangan polusinya 0,00 kali ya, mungkin 0,03 atau 4. Bandingkan buat para pesepeda yang melintas Jakarta, seperti apa polusinya. Jadi pasti kita nggak bisa menikmati udara segar. Tapi di sini benar-benar hampir 0,00 polusinya. Demikian juga. Terus kemudian aku kali ini bersama-sama suamiku. Itu barangkali dia bisa ngejelasin sedikit mengenai elektrik sepeda. Ya, Gitu. Ibu Asti sedang pakai sepeda dengan namanya pedelec. Pedelec is from pedal sepeda, dan electric. In North Germany, sometimes the wind is very strong. Yes. And the countryside is flat, no mountains, no hills. Sometimes the wind supports you from the rear, then everything is easy, but then it comes from the opposite direction and you face difficult times. And then you switch on the electric motor and you can apply soft or strong power in various steps. And everybody nowadays is buying a bicycle which is electric driven as soon as you request it. And that makes riding a bicycle in the countryside very pleasant, and without any serious effort you can cover long distances. So Asti applies a pedelec, an electric driven motorcycles, but always you have to apply the pedals as well. It's only moving if you move the pedals. Only the motor, if you want, supports you. That is a modern pedelec bicycle. Ternyata naik sepeda itu juga nggak gampang ya. Salut buat teman-teman yang jago naik sepeda, apalagi di tempat keramaian gitu.
Oke, kita lanjut ya. Moin. Fahr weiter. Moin. Now we enter the local forest where they fell the trees for the use of the woods and the logs. Ya, And now we cross a little part of the big forest. This is a very nice forest, beautiful for walking or riding a bicycle. Fresh air. Lots of oxygen. And very quiet and relaxing. Just beautiful. Look. Good. Go on. Warum hast du denn angehalten? Halo teman-teman Diva Dharma, kita sekarang udah di tengah perkampungan, di tengah ladang atau wilayah yang sangat-sangat datar. Lalu kemudian ini ada kali sungai di mana sungai ini dipakai untuk membuang air dari kota ke laut. Lalu kemudiannya dari tanah. Oh, bukan dari kota, dari tanah. Jadi tanahnya ini juga yang mengandung air banyak karena tanah ini wilayahnya wilayah moors. Moors itu kayak kayak tanah rawa yang Aber das keras. stimmt nicht, Anzi, lass das mal. Das ist Seperti kein itu Moor. ya, seperti itu. Kita nggak ada di mana di kamus kita tuh nggak ada. Jadi tanahnya itu. Jadi pastinya teman-teman, jadi tanah ini ternyata tanah yang asalnya dari dasar laut, dari lautan. Lalu kemudian sekarang dijadikan wilayah orang tinggal. Terus kemudian tanah ini dipakai oleh petani-petani untuk bertani. Nah, lalu kemudian banyak air, pasti dia mengandung air. Jadi tanah yang mengandung air ini harus dibuat tampungan, yaitu berupa kanal. Kanal itu seperti kali. Dia menampung air dari wilayah sini, lalu kemudian dibuang ke laut, gitu loh. Jadi di sebelah sana tuh ada dike. Dike itu tanggul yang besar sekali yang dibangun 600-700 tahun yang lalu, gitu. Jadi boleh dibandingkan deh dengan Jakarta yang banyak kanalnya tapi nggak ada dike-nya. Jadi sekarang kita lanjut naik sepeda ke arah tanggul, ke arah dike yang besar. Terus kemudian tapi nggak bisa terlalu cepat ya, take time. Berapa kilometer ya?
Ya, I don't know. 12. 12 km kurang lebih ke Lebih. arah laut sana. Ya. Antara 12 sampai 15 km. Jadi bolak-balik 30-an meter deh. Lalu teman-teman Diva Dharma, kalau kita di area seperti ini, misalnya ada sekelompok tanaman atau pohon-pohon yang besar, lalu dikelilingi oleh ladang, itu berarti itu adalah rumah-rumah petani. Ini ada tanaman bunga matahari juga ya. Dari sini ke Hochsiel 6,7 kilometer. Lumayan deh, 6,7, saya pikir masih 12 kilo. Oke. Terus di belakang saya ada tumpukan rumput-rumput yang dipotong, terus kemudian dikeringkan, lalu dibungkus dengan plastik yang tahan air. Nantinya rumput-rumput ini dipergunakan buat sapi-sapi yang ada di dalam kandangnya im Winter. di musim winter. Jadi ini persiapan. Jadi persis seperti gayanya orang Jerman tuh begitu kan. Ketika musim panas menjelang musim gugur, persiapan-persiapan dilakukan untuk di musim winter nanti. Karena di musim winter kan tidak ada rumput-rumput. Gitu. Nah, hampir di semua petani di sini sekarang saat ini sudah ada windkraft. Windkraft itu penggantinya kincir angin. Dia menghasilkan listrik. Jadi policy negara-negara di Eropa sejak berapa tahun ya, mungkin 20 tahunan ya, mereka berpikir bagaimana caranya mengurangi energi atomkraft. Energi yang berasal dari atom, tenaga atom. Jadi semua hampir di negara-negara di Eropa ini memiliki kincir angin yang menghasilkan listrik. Gitu. Ini ruang petani besar dari teman saya, tapi dia sudah meninggal. Besar sekali. Aku juga sempat kenal nih dengan pemiliknya, teman Habis olahraganya suamiku. Kita lanjut. Masih ada 2-3 kilometer kali ya. Nah. Ini ada tanaman brombeeren. Posisinya selalu ada di mana-mana tanaman ini. Di hutan-hutan pun Kukmal.
Ih, gila ini. Enak banget nih kelihatannya nih. 1, 2, 3, 4, 6. Biasanya di sepanjang hutan nih ada loh ginian. Aduh, banyak banget ya. Dulu saya suka metik bersama mertua. Terus nanti dibikin marmalade. Lekker. Enak banget. Nanti besok-besok ke hutan deh cari romberen. Oke. Yuk kita lanjut ya sekarang ke arah pantai utara. Ini gereja di Kampung Pakens. Umur lebih dari 600 tahun. Tempo dulu dibangun oleh penduduk dan sekarang masih dipakai tiap-tiap hari. Sering sekali orang menikah di sana sebab itulah romantis sekali. Pakens, gereja di Pakens. Now we are entering Hook Seal Village, a previously very important little harbor, sea harbor, through the Middle Ages until approximately 250 years ago, the only sea harbor in this area. Many ships were leaving for Russia, Scandinavia, Great Britain, Norway for trade. But now it is only a little small port for some sailing ships and for tourism. Now let's go and have a look how Hook Seal looks nowadays.